Salam, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci, edisi Minggu 27 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Bagaimana mujizat bisa terjadi? Renungan ini terinspirasi dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mujizat adalah keajaiban yang menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus berkarya di dunia, kerap kali Ia mengadakan mujizat. Hal itu dilakukannya agar orang yang melihatnya menjadi percaya kepadanya. Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, juga membangkitkan anak Zairus. Mujizat itu diawali oleh adanya kepercayaan yang sungguh kepada Yesus. Pelayanan yang biasa dilakukan Yesus adalah mengajarkan kerajaan Allah, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Semua itu dilakukannya untuk mengatakan kerajaan Allah. Ia ingin agar kuasa Allah menjadi nyata dalam kehidupan umat manusia. Dalam Injil ini, kita mendengar bahwa ketika Yesus sampai di tepi danau Galilea, Ia diminta oleh Zairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Ia memohon dengan sangat agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya. Yesus melihat adanya kepercayaan yang besar dan akhirnya memenuhi permintaannya. Di tengah jalan, ada lagi perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Berbagai upaya telah dilakukannya untuk menyembuhkan sakitnya, tetapi selalu gagal. Ia meyakinkan dirinya dengan berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Kepercayaan kepada Yesus membawa kesembuhan dalam diri perempuan itu. Ketika masih berbicara dengan perempuan yang disembuhkan itu, datanglah anggota keluarga Zairus yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati dan tidak ada gunanya lagi mengajak Yesus ke rumah. Mendengar berita tersebut, Yesus menegaskan, "Jangan takut, percaya saja." Yesus pun tetap pergi ke rumah Zairus. Sesampai di sana, Ia membangkitkan anak perempuan Zairus. Anak yang sudah mati itu bangkit lagi. Kepercayaan kepada Yesus melahirkan mujizat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, iman Kristiani adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang aktif adalah iman yang memiliki perjuangan untuk terus meyakini dan membiarkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Iman seperti itu menggerakkan perjuangan kita untuk selalu dekat kepada Tuhan Yesus dalam setiap keadaan hidup kita. Hal itu bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh yang ada dalam Injil ini, yakni si perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan Yairus, seorang kepala rumah ibadat.
Keduanya berjuang untuk mendekati Yesus dengan sebuah keyakinan yang murni bahwa Yesus akan mewujudkan apa yang mereka harapkan. Perjuangan mereka untuk sampai pada Yesus memiliki kisah yang berbeda. Si Yairus adalah kepala rumah ibadat. Ia tentunya memiliki kuasa tertentu, dan ia bahkan pernah berjuang untuk menyembuhkan anaknya dengan cara pengobatan lainnya, namun tidak kunjung sembuh. Jalan terakhir yang ditempuhnya adalah mendekati Yesus dan meminta bantuannya. Hal yang sama pun dilakukan oleh si perempuan yang mengalami pendarahan. Perempuan itu sudah berjuang selama 12 tahun mencari pengobatan lainnya. Bahkan segala yang dipunyainya habis untuk membiayai pengobatan itu. Namun usaha itu tetap gagal. Jalan terakhirnya adalah mendekati Tuhan Yesus. Kedua orang itu memiliki disposisi batin yang tentu sama. Tidak ada harapan lain lagi. Satu-satunya harapan terakhir mereka adalah mendekati Tuhan Yesus. Pada saat mendekati Yesus, keduanya memiliki tantangan yang berbeda lagi. Si perempuan yang mengalami pendarahan itu mengalami kendala karena saat ia ingin menjamah jubah Yesus, dihalangi oleh banyak orang. Tetapi berkat usaha yang dilandasi iman dan keyakinannya yang kuat, apa yang diharapkannya tercapai. Demikian pun si Yairus. Keyakinannya akan kuasa Yesus dihadang oleh anggota keluarganya yang langsung datang kepada Yesus dan memberitahukan bahwa Yesus tidak usah datang lagi. Tidak penting lagi datang ke sana karena putri Yairus itu sudah meninggal. Namun Yesus tahu bahwa yang meminta bukan anggota keluarganya, melainkan Yairus sendiri, dan Yairus sendiri belum berkata apa-apa meskipun putrinya sudah meninggal. Bahkan ia masih menunggu Yesus untuk terus ke rumahnya. Berkat itu mujizat pun terjadi. Anaknya yang mati dibangkitkan lagi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu diperhadapkan dengan banyak sekali persoalan dan tantangan. Jika berkaca pada dua tokoh itu, si Yairus dan perempuan yang mengalami pendarahan itu, kita diharapkan agar jangan mudah menyerah. Sebagai orang beriman, kita harus mendekati Tuhan Yesus dalam keadaan apapun, termasuk jika mengalami situasi yang tidak mengenakan. Mendekati Tuhan Yesus dengan iman dan kepercayaan yang mantap. Dan sikap beriman kedua tokoh dalam Injil ini membantu kita semua untuk melihat iman kita masing-masing. Apakah iman kita sudah sangat mantap dan matang, atau masih kaleng-kaleng? Mujizat terjadi selalu berkaitan dengan kualitas iman kita. Semoga renungan ini bermanfaat.